Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya, ibu juga sehat. Semoga kalian selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita di sini akan memulai pembelajaran mengenai memelihara lingkungan sebagai wujud cinta terhadap alam sekitar. Oke ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, di sini kalian, ibu harapkan kalian mampu mempraktikkan atau mampu mengkaji pentingnya pendidikan lingkungan serta alam sekitar dan mampu mempertahankan peduli lingkungan serta mampu mengelola macam-macam sampah beserta jenisnya, dan kalian harus mampu mempraktikkan jenis-jenis sampah yang tepat gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini Ibu ingin memberikan kalian pertanyaannya sebelum ke materi lebih lanjut. Nah, coba kita pikirkan menurut anak-anak di sini bagaimana jadinya kita sebagai manusia tidak ikut melestarikan lingkungan serta alam sekitar. Bagaimana coba menurut adik ini? Oke ya, bagus ya, good job sekali ya untuk jawabannya. Untuk selanjutnya, apakah pernah terpikirkan menurut anak-anak jika kita sebagai manusia itu di lingkungannya itu banyak sampah, bagaimana menurut adik ini? Oh iya, baik ya, betul sekali ya. Karena kalau misalkan di lingkungan kita itu banyak sampah, pasti akan sangat mengganggu bagi kesehatan kita ya. Karena kan polusinya kotor dan sangat bau. Oke, yang terakhir yaitu menurut anak-anak apa yang akan terjadi kepada kita jika semuanya itu terjadi, bagaimana? Oke ya, bagus sekali ya pendapatnya. Anak-anak ibu memanglah sangat pintar. Oke. Nah, mungkin untuk selanjutnya kalian di sini akan bermain dengan menyusun puzzle. Anak-anak ada yang tahu apa itu puzzle? Ya, bagus sekali ya. Mungkin materi dari ibu dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, ibu juga sehat ya. Nah, untuk hari ini ibu akan memberikan sebuah permainan ya. Nama permainannya adalah puzzle lingkunganku. Di sini ibu punya dua puzzle dengan gambar yang berbeda. Nah, tapi sebelum itu ibu akan membagi terlebih dahulu kelompoknya. Ya, untuk menyusun puzzle ini ibu akan membagi menjadi dua kelompok ya. Ibu namakan tim A dan tim B. Untuk barisan yang paling depan ya, bertiga, itu adalah tim A, dan yang paling belakang adalah tim B. Oke, sekarang untuk kapten timnya akan ibu tunjuk saja ya. Untuk tim A, kapten timnya ibu tunjuk Raisya, dan untuk tim B, kapten timnya ibu tunjuk Dewi. Untuk kapten timnya ibu persilakan untuk ke depan. Baik, sekarang ibu ingin kalian melakukan batu gunting kertas atau suit ya. Siapa yang menang itu berhak memilih akan menyusun puzzle yang mana. Baik, silakan 3 kali ya. Oh, ternyata tim B yang menang. Baik, sekarang tim B silakan boleh memilih mau menyusun puzzle yang mana. Yang di tangan kanan ibu atau tangan kiri ibu? Oke, mau yang tangan kanan ya katanya. Baiklah, di sini
Nah, tapi sebelum itu, Ibu akan memberitahu terlebih dahulu cara bermainnya. Ya, setiap kelompok Ibu harapkan untuk berbaris. Ya, kapten timnya silakan memimpin di paling depan. Untuk kapten tim, Ibu akan persilahkan menyusun 2 keping puzzle ya. Jadi satu orang harus menyusun 2 keping puzzle. Setelah kapten timnya menyusun kepingan puzzle, kapten timnya dipersilakan untuk ke belakang. Kemudian anggota yang lainnya maju dan menyusun kembali, dan begitu seterusnya sampai kepingan puzzle ini tersusun menjadi sebuah gambar. Baik, untuk waktunya akan Ibu berikan 10 menit ya, itu maksimalnya. Siapa yang paling cepat menyelesaikan kepingan puzzle tersebut adalah pemenangnya. Silakan ya. Ibu akan hitung dari 1 sampai 3. Kalian siap? Baik semuanya ya. 1, 2, 3. Silakan disusun kepingan puzzle-nya. Ayo, tim A, tim B, silahkan disusun puzzle-nya. Siapa cepat, dialah pemenangnya. Ayo, yang tim A masih belum terlihat nih gambarnya ya. Ayo susun yang rapi, yang tepat. Wah, tim B ini sepertinya kepingan puzzle-nya sudah mulai terlihat nih gambarnya ya. Hebat sekali. Baik, masih banyak ini waktunya. Silahkan ya. Ayo tim A, tim B, tim A sudah mau selesai. Tim B, ayo jangan mau kalah. Ayo silakan disusul. Kira-kira ini gambar apa ya punya tim B? Wah, ternyata sudah ada yang selesai nih. Ternyata tim A sudah selesai. Wah, kita ucapkan selamat untuk tim A ya. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Tim A, Ibu mau tanya nih, kira-kira ini gambar lingkungan apa ya? Lingkungan yang bersih atau yang kotor nih kira-kira? Ya, tepat sekali, ini gambar lingkungan yang bersih. Baik, yang tim B, sayang sekali gambarnya belum tersusun secara sempurna ya. Tapi ini sudah terlihat nih. Kira-kira ini gambar lingkungan apa ya? Yang bersih atau yang kotor? Betul sekali, ini gambar lingkungan yang kotor karena di gambar ini terdapat banyak sampah ya. Di sini ada air dan airnya juga tercemar ya. Ini gambarnya adalah gambar pantai ya. Tidak hanya di air saja, ternyata pantai sampahnya juga berserakan di pasirnya. Waduh, miris sekali ya. Nah, ini lihat, ini contoh lingkungan yang bersih anak-anak ya. Di sini ada banyak tumbuhan ya. Kemudian terdapat tong sampah juga. Terlihat indah dan asli sekali ya. Memang kalau kita berada di lingkungan yang bersih itu
Rasanya nyaman ya anak-anak? Baik, sekarang kita lanjut. Nah, di sini oke, kita akan melakukan refleksi dari permainan tadi. Nah, kira-kira gimana sih rasanya kalau kita itu tinggal di lingkungan yang bersih? Ibu mau tunjuk satu orang deh. Coba Putri, silahkan kemukakan jawabannya. Baik, selain itu? Iya. Satu lagi? Tepat sekali ya. Memang kalau kita tinggal di lingkungan yang bersih, kita akan merasa senang ya. Kita juga akan sehat karena lingkungannya bersih dan sehat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana rasanya kalau kita tinggal di lingkungan yang kotor? Coba ibu mau tunjuk Diva aja deh. Diva, kira-kira gimana rasanya nih kalau kamu tinggal di lingkungan yang kotor? Iya. Kemudian? Betul. Ada lagi? Ya, baik. Kalau kita tinggal di lingkungan yang kotor, tentu saja tidak akan merasa nyaman ya. Kalau lingkungannya banyak sampah, banyak genangan air, lingkungannya kumuh, kira-kira kita akan betah tidak tinggal di situ? Tentu saja tidak kan ya. Karena apa? Karena suatu lingkungan itu keadaannya tergantung bagaimana orang-orangnya. Kalau orang-orangnya dapat menjaga lingkungan dengan baik, otomatis lingkungan yang ditinggalinya pun akan bersih dan terawat. Begitu juga sebaliknya, kalau orang-orang yang tinggal di lingkungannya tidak dapat menjaga kebersihan dengan baik, otomatis lingkungannya juga akan kotor ya, akan kumuh, tidak akan terawat, tidak akan nyaman tentunya ya. Baik anak-anak, mungkin permainannya cukup sampai di sini. Ibu harapkan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya ya, tetap semangat. Baik anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu. Nah, tadi kan kalian sudah menyusun puzzle ya mengenai lingkungan. Coba Ibu ingin menanyakan, apa itu lingkungan, anak Raisa? Iya, bagus. Ya, karena segala sesuatu adalah lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda hidup ataupun benda mati ya. Contohnya apa saja benda yang hidup yang ada di lingkungan? Coba. Iya, air. Terus salah, bukan air, salah. Coba yang ini. Siapa namanya? Ya, Sania. Coba apa aja? Manusia, betul. Hewan, oke. Tumbuhan, ya. Bagus ya, bagus sekali. Coba, tadi kan ada lingkungan yang hidup ya. Nah, sekarang benda yang mati. Benda yang mati, coba apa saja? Raisa? Ya, bagus. Batu, ada. Ya, udara, tanah, ya betul. Ya, kursi juga sudah termasuk ke benda yang mati ya. Karena lingkungan juga sangat mempengaruhi bagi kesehatan manusia ya, karena lingkungan juga terbagi menjadi 3 jenis ya, yaitu ada lingkungan apa? Biotik, lalu abiotik, dan lingkungan sosial. Betul ya, betul sekali. Nah, kalau lingkungan biotik itu yang tadi yang kalian sebutkan, yang kalian contohkan, yaitu benda yang hidup ya, tadi contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, kalau lingkungan abiotik itu benda yang tidak hidup. Contohnya tadi ya yang disebutkan oleh Raisa ya, tadi ada tanah, air, ada batu ya, betul sekali. Nah, kalau untuk lingkungan sosial itu adalah segala sesuatu yang wujudnya itu berinteraksi ya, mau berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan teman sebaya, ataupun berinteraksi dengan orang tua kalian ya. Contohnya tadi nih, kalian sebelum masuk ke kelas pasti kalian itu berkumpul dulu nih bersama teman-teman kalian, menanyakan kabar, menanyakan tugas ya,
bagus. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memulai kuisis yang dimana ini ada 10 soal ya. Nah, nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok A dan ini kelompok B ya. Bagi-bagi. Nah, nanti kalian dari kelompoknya itu harus menjawab ya ke depan ke sini satu orang. Oke. Bentar. Oke, coba adik Wanda coba ke depan ya, dari perwakilan ini dari kelompok 1 ya. Oke, kita mulai ya. Oke, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Coba apa yang dimaksud dengan lingkungan? A, B atau C? B, Bu. Oke, kita lihat. Oke, betul ya. Silakan duduk adik Wanda. Oke, yang selanjutnya Raisa. Coba ke depan. Lingkungan terbagi menjadi 2 yaitu lingkungan apa saja yang tadi? Biotik dan abiotik. Oke, betul. Oke, betul ya. Silakan duduk Raisa. Yang selanjutnya, lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup disebut lingkungan. Oh, ternyata jawaban kamu salah ya, harusnya itu biotik ya. Oke, yang selanjutnya, Bu, ini yang termasuk ke dalam lingkungan abiotik antara lain apa? Oh, salah ya, harusnya air, tanah, dan batu ya. Oke, yang selanjutnya, kita akan merasa nyaman jika di lingkungan yang tinggali bersih. Oke, betul ya Raisa kamu. Oke, duduk. Yang selanjutnya, udara yang bersih memiliki ciri-ciri. Oke, betul ya Sania kamu. Oke, yang selanjutnya, sini mana adalah tanggung jawab. Semua orang ya, betul menjaga lingkungan itu. Oke, yang selanjutnya, apa? Mudah sakit. Oke, betul ya jawaban kamu Anda. Oke, selanjutnya kita harus membersihkan tempat-tempat yang kotor agar apa? Oh, salah, harusnya tidak menjadi sarang nyamuk gitu ya. Nah, ini selanjutnya yaitu kebersihan adalah pangkal kesehatan. Betul ya Sania. Oke, kelompok ini betulnya berapa ya? Oh, tadi kan ada yang salahnya yang Sania. Coba kita pilih yang ini. Di bawah ini yang termasuk ke lingkungan abiotik antara lain apa saja tadi? Air, tanah, dan batu. Iya, harusnya itu ya Sania. Oke. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok yang selanjutnya itu yang siapa tadi namanya? Dewi, Fitri sama Dipa. Oke. Ke depan ya.
tadi ya, tanah, terus udara, angin. Kan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa lingkungan abiotik itu adalah lingkungan yang tidak hidup ya. Oke? Siap. Untuk kelompok selanjutnya sudah siap? Oke. Bentar ya. Siap-siap kelompok selanjutnya. Bentar. Sudah siap? Oke. Bentar ya. Start. Ini pertanyaan yang tadi ya yang ulang. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Coba. Apa? Ada yang C. Ini. Oke. Kita lihat ya. Oke, benar ya, Adik Dewi. Coba duduk. Yang lainnya bergantian. Lingkungan terbagi menjadi dua yaitu oh, salah ya. Ada lingkungan biotik dan abiotik, bukan antibiotik ya. Yang selanjutnya makhluk hidup disebut lingkungan. Betul ya, Diva. Oke, yang selanjutnya dua ini yang termasuk dalam lingkungan abiotik antara lain. Awas, jangan sampai salah ya. Oke, air, tanah, dan batu. Oke, kita akan merasa nyaman jika lingkungan yang kita tinggali itu bersih. Oke, bagus sekali ya, Dewi. Yang selanjutnya, udara yang bersih akan memiliki ciri. Oke ya, yang pastinya udaranya terasa segar ketika kita hirup. Oke, Diva, selanjutnya. Semua orang Bu, oke. Betul ya, Diva. Menjaga kebersihan itu harus semua orang ya, jangan satu orang. Apabila rumah kita tidak bersih, kita akan udah sakit. Oke, betul Fitri. Oke, jawabannya kita harus membersihkan tempat-tempat yang kotor. Oke. Betul, oke, Diva, kamu betul sekali ya. Oke, selanjutnya. Oke, betul ya, kesehatan. Coba. Oh, kan tadi kalian ada yang salah ya? Iya, berarti jadi mengulang lagi. Biotik dan abiotik, oke. Oke ya, skor antara kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu besarnya kelompok 2. Oke, terima kasih ya. Yang selanjutnya nih, bentar ya. Nah, setelah mengisi kuisis tadi, bagaimana? Seru gak anak-anak? Iya, harus seru ya, harus happy, harus enjoy ya, jangan tegang kalian, oke? Nah, setelah mengisi kuisis tadi, coba Ibu ingin meminta satu orang untuk menjawab pertanyaan Ibu ya. Siapa ya? Oh, ini Dewi. Coba jelaskan mengapa pendidikan lingkungan itu sangat penting, Dewi. Bagaimana? Oh, gitu ya. Oke. Oke, betul ya, betul sekali. Coba Ibu sekarang mau menunjuk satu orang lagi nih. Coba Dipa. Kira-kira apakah semua orang sudah bisa menjaga lingkungannya dengan baik?
angkutan sembarangan, ya suka membuang sampah ke danau ya, karena itu dapat menyebabkan banjir ya. Ya oke, baik, terima kasih. Terima kasih anak-anak atas jawaban kalian. Ibu cukupkan materi dari Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi sama Ibu di materi berikutnya. Masih pada semangat nggak nih kira-kira? Aduh, kok udah kayak lemes gini, mendingan kita ice breaking dulu ya. Ibu persilakan kalian untuk berdiri terlebih dahulu ya. Di sini Ibu punya tepuk semangat ya, tapi yang ini lain lagi ya, beda nih tepukannya. Kalian ikuti Ibu dulu ya, lihat Ibu, perhatikan dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, se, aha aha, ma, aha aha, nga, aha aha, semangat. Bisa kan ya? Oke, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Se, aha aha, ma, aha aha, nga, aha aha, semangat. Oke, ini dari ekspresinya udah pada semangat nih kayaknya. Kita lanjut ya. Di sini di konsep 2 materinya mengenai aku dan lingkunganku. Apa sih maksudnya aku dan lingkunganku? Nah, di sini manusia itu nggak bisa terpisahkan dari lingkungan anak-anak ya. Ibaratnya kita dengan lingkungan itu udah klop, udah menyatu, udah nggak bisa dipisahkan lagi ya. Nah, di sini sebagai manusia kita itu harus punya yang namanya sifat peduli lingkungan. Sifat apa? Iya, bagus. Sifat peduli lingkungan. Untuk apa sih? Memangnya ada manfaatnya kalau kita punya sifat peduli lingkungan? Tentunya ada ya. Itu akan menjadi bekal untuk kita. Bekal apa? Bekal makan? Bukan ya. Untuk bekal masa depan. Maksudnya bekal di sini ya, kalau kita punya sifat peduli lingkungan sejak dini, otomatis ketika kita besar nanti ya, ketika kalian besar, kalian akan menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan ya. Kalian akan menjaga lingkungan dengan sangat baik ya. Itulah pentingnya kenapa kamu semua harus punya sifat peduli lingkungan ya. Nah, di sini maaf ya, Ibu punya sebuah tayangan video. Ibu harapkan kalian menyaksikannya dengan seksama ya, karena setelah ini akan ada sesi tanya jawab dan kita mulai saja ya. Oke. Tahukah kalian, Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya yang melimpah, ragam budaya yang luas, dan tak lupa juga dengan flora dan faunanya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa, Indonesia tidak luput dengan adanya masalah. Salah satunya adalah kepeduliannya terhadap lingkungan. Apa kamu tahu yang terjadi di lingkungan kita saat ini? Ya, banyak sekali. Mulai dari buang sampah sembarangan tanpa dipilah dan dibuang begitu saja hingga menumpuk, dampaknya akan menimbulkan bau tidak sedap dan juga menjadi tempat tinggal mikrobak penyakit. Jika dibiarkan terus seperti ini, sampah akan terus bertambah dan bisa menghambat perairan. Saat hujan, air akan naik hingga mengakibatkan banjir bandang. Secara tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya. Penebangan kalian juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Pohon yang tumbuh di hutan ketika ditebang sembarangan akan mengakibatkan hutan gundul. Menurut sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu penduduk Indonesia menambah sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Belum lagi asap pabrik dan juga asap kendaraan bermotor. Akibatnya, penyebaran udara juga akan meningkat. Lingkungan menjadi semakin gersang hingga mengakibatkan pemanasan global. Jika tidak ditangani dengan benar, akan sangat berbahaya bagi lingkungan. Tapi,
ingin lingkungan kita lebih baik, yang pertama, ubahlah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Yang kedua, biasakan memilah sampah berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, karena jika sampah sudah bercampur, akan sulit untuk dipisahkan. Yang ketiga, biasakan diri dengan gaya hidup 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Reduce adalah usaha untuk mengurangi sampah pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Reuse adalah menggunakan sampah atau barang yang bisa digunakan kembali. Contohnya, membuat botol plastik bekas menjadi tempat tanaman. Recycle adalah mendaur ulang sampah atau yang tidak dipakai lagi menjadi yang lebih bermanfaat. Contohnya, merubah sampah organik menjadi pupuk kompos sebagai media tanam. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kelima, menanam pohon di sekitar rumah atau lingkungan sekitar kita, dan mengajak atau mengingatkan banyak orang untuk selalu menjaga lingkungan. Mudah bukan cara untuk menjaga lingkungan? Jadi, yuk mulai peduli lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik ya, apakah videonya menarik? Iya, menarik ya, tampilannya lucu ya. Nah, di video ini ada kata ajakan yuk mulai peduli lingkungan ya. Ternyata peduli lingkungan itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Bisa dengan cara melakukan hal-hal yang sederhana ya, untuk mencerminkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan. Baik, di sini oke. Nah, Ibu mau bertanya nih, mau Ibu tunjuk ya. Coba Sania, pertanyaan yang pertama. Kita kan tadi sudah menyaksikan video ya, Sania juga sudah menyimaknya. Nah, kira-kira apa sih hal-hal atau kegiatan yang mencerminkan sifat peduli lingkungan? Tadi ada di video contohnya. Ya, betul. Tepat sekali ya. Bisa kita mulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah itu di mana aja ya. Lagi jalan, lempar aja sampah begitu saja ya. Lagi jalan di tepi sungai, sampahnya dibuang ke sungai. Aduh, tidak boleh seperti itu ya anak-anakku. Yang kedua, bisa dengan cara memilah sampah ya. Jadi kalau sampah itu jangan dibuang secara langsung, harus dilihat dulu berdasarkan jenisnya. Nah, setelah ini kita masuk ke tahap questioning atau pertanyaan. Ibu mau memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Kira-kira siapa nih yang mau bertanya mengenai materi tadi? Baik, Dewi, apa yang mau ditanyakan? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Gimana sih jadinya kalau kita itu nggak punya sifat peduli lingkungan? Nah, tentunya kita akan melakukan hal-hal yang semena-mena ya terhadap lingkungan. Kita kalau buang sampah di mana aja, karena kita nggak peduli ya. Kalaupun ada tong sampah, kita memilih untuk membuangnya di mana saja ya. Kalau kita lagi misal nih ya, lagi jalan-jalan sambil ngemil ya, terus sampahnya kita buang aja kemana, itu menandakan kita tuh nggak punya sifat peduli lingkungan tadi. Kemudian kalau orang yang nggak punya sifat peduli lingkungan, otomatis orang tersebut tidak bisa menjaga kebersihan ya, baik kebersihan terhadap lingkungannya maupun kebersihan terhadap diri sendiri. Nah, itulah ya bagaimana jadinya kalau seseorang tidak punya sifat peduli lingkungan. Nah, sekarang di sini ada kata diskusi. Nah, berarti kalian harus berdiskusi nih ya. Coba kalian diskusikan dan sebutkan apa sih contoh perilaku yang dapat merusak lingkungan dan alam sekitar. Coba kira-kira apa nih?
Ya, silakan. Betul. Ada lagi? Iya, bagus. Ayo, satu lagi. Silakan Putri. Tepat sekali ya jawabannya. Salah satu contoh perilaku yang dapat merusak lingkungan dan alam sekitar itu bisa dengan membuang sampah sembarangan, ya, menebang pohon secara liar, dan melakukan pembakaran secara terbuka yang dimana asapnya itu akan menjadi polusi udara. Ya, itu adalah perilaku yang sangat tidak terpuji, dan faktanya ternyata masih banyak nih orang-orang di sekitar kita yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik, ya, sayang sekali. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konsep yang ketiga mengenai pendidikan dan sampah. Ngomong-ngomong tentang sampah, Ibu mau tanya, kira-kira di sini ada yang tahu tidak apa itu arti dari pengelolaan sampah? Coba ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ini? Oke lah kalau gitu ya, biar Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi, pengelolaan sampah adalah suatu proses, ya, pengumpulan dan pemilahan sampah berdasarkan dengan jenisnya. Jadi sampah-sampah itu nggak boleh asal dibuang begitu saja, harus kita pisahkan terlebih dahulu, ya. Nah, di lingkungan sekitar kita itu masih banyak sampah-sampah yang berserakan, anak-anak, ya. Banyak sampah plastik contohnya. Untuk lebih memahami, di sini Ibu ada media gambar. Menarik tidak ini medianya? Iya ya. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam pengelolaan sampah. Di sini yang pertama ada reduce, ya, ini diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi uang jajan? Bukan, ya. Di sini artinya adalah mengurangi sampah. Bisa dengan cara yang sederhana. Seperti di sini contohnya, ya. Kita itu kalau belanja bisa dengan menggantikan kresek atau kantung plastik itu dengan kantung yang lebih ramah lingkungan. Ya, bisa yang berbahan kain atau berbahan kanvas. Karena apa? Karena kantung yang seperti itu bisa kita gunakan berkali-kali, ya. Bukan kantung yang sekali pakai langsung buang. Kemudian kita juga kalau ke sekolah, ya, khususnya untuk anak-anakku semuanya, kalian itu lebih baik membawa bekal minum dari rumah, ya, dengan botol yang jauh lebih ramah lingkungan. Untuk apa? Untuk mengurangi jumlah sampah tadi. Karena kalau kalian bekal minum dari rumah, otomatis kalian gak usah beli minuman lagi di kantin, ya. Apalagi minuman pakai cup gitu yang pakai cup plastik, ya, atau minuman botol. Setelah minumannya habis, plastiknya dibuang, jadilah sampah, ya. Kemudian bisa juga kalian dengan membawa bekal dari rumah. Nih, kalian membawa bekal menggunakan kotak makan, ya, yang bisa kalian pakai berulang-ulang. Itu juga dapat membantu mengurangi jumlah sampah karena kalian tidak harus beli makanan lagi di luar, apalagi makanan yang dibungkus dengan plastik, ya, atau makanan yang dibungkus dengan styrofoam, ya. Selain itu di sini ada yang kedua adalah reuse, yang artinya menggunakan kembali, ya. Jadi sekiranya kalau ada sampah-sampah yang bisa kalian manfaatkan dan digunakan kembali, itu jangan dibuang, ya, anakku, ya. Bisa kalian ubah nih menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya di sini. Di sini ada gambar sampah botol plastik. Kalau kalian punya sampah botol plastik di rumah, coba deh kalian ubah menjadi pot bunga seperti ini. Ini kan jauh lebih bermanfaat, ya. Nah, selain itu, membuat pot bunga ini bukan hanya dari botol loh, bisa juga dengan menggunakan galon, ya, atau kaleng bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, yang ketiga di sini ada recycle atau mendaur ulang, ya. Contohnya di sini ada sampah bekas kertas. Ini ada kertas
dan lebih menarik tentunya ya. Di sini nih lihat. Sampah-sampah kertas ini bisa diubah menjadi figura dengan cara si kertasnya itu ya, kertas korannya kita lipat terlebih dahulu. Setelah dilipat, kemudian kita gulung ya menjadi beberapa gulungan. Nah, kemudian gulungan tersebut kita tempelkan di atas kardus bekas yang sudah kita bentuk seperti figura ya. Nah, tahap terakhirnya bisa kita warnai dengan cat. Ya, kemudian setelah itu bisa kita jemur sampai kering ya. Kalau sudah kering, bisa kita gunakan sebagai figura. Baiklah, kira-kira apa sih yang bisa kalian pahami setelah kalian melihat gambar ini? Ada yang bisa memaparkan jawabannya atau pendapatnya? Iya, betul sekali ya. Setelah kalian melihat gambar ini, sudah terbayang ya ternyata tahapan dalam pengelolaan sampah itu ada 3 macam yang disebut dengan 3R tadi ya, reduce, reuse, dan recycle yang diambil dari kata bahasa Inggris. Kemudian di sini juga bisa menjadi gambaran untuk kalian ya, bahwa kita itu bisa melakukan hal-hal sederhana untuk mengurangi jumlah sampah ya. Seperti tadi mengganti kantung plastik dengan kantung karva atau kain ya. Kemudian juga bisa membawa bekal minum atau makan dari rumah supaya gak jajan lagi di sekolah. Dan yang terakhir juga bisa mengubahnya menjadi barang-barang yang bernilai. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan dari Ibu ya. Kita akan lanjut lagi ke konsep yang berikutnya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu. Tetap semangat semuanya ya. Gimana nih anak-anak, masih pada semangat? Nah, kita akan lanjut ke konsep 4. Anak-anak yang hebat, kita tidak akan pernah bisa dipisahkan dari sampah. Sampah itu sendiri datang dari berbagai aktivitas manusia, seperti misalnya nih, kita membeli makanan kemasan. Nah, otomatis kita juga akan menghasilkan sampah dari kemasan itu sendiri. Nah, anak-anak di sini, apakah ada yang tahu apa itu sampah? Betul, sampah adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang ke tempat sampah. Nah, sampah yang akan diolah harus dipisahkan berdasarkan jenisnya terlebih dahulu. Misalkan sampah itu perlu dilakukan untuk mengetahui mana sajakah sampah yang bisa didaur ulang atau dijadikan kompos. Nah, jenis-jenis sampah terbagi menjadi 3. Pertama ada sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah terurai. Kemudian yang ketiga ada sampah B3, yaitu sampah beracun dan berbahaya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi kelompok. Ayo buat kelompok kecilnya yang beranggotakan 2 orang. Nah, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Terakhir itu kelompok 3. Di sini Ibu mempunyai 3 tempat sampah. Pertama ada sampah organik. Kemudian ada sampah anorganik. Selanjutnya ada sampah B3. Nah, sekarang Ibu minta 3 orang untuk memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Ini sampah apa? Oke, baik. Ini sampah organik. Anorganik. Kemudian, kalau sampah yang ini, betul, ini organik karena ya mudah terurai. Kemudian ada sampah, ini masuknya sampah apa? Karena apa? Ya, berbahaya karena mengandung kimia. Masuk ke B3. Terus ini masuknya ke mana? Iya, B3 lagi. Nah, baik. Kita udah memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Teman-teman yang lain, kita lihat ya. Ini ada sampah apa? Oke, betul. Ini sampah B3 karena berbahaya.
menjadi sehat. Kemudian kita juga jangan mengotori lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor, kita akan merasa tidak nyaman. Nah, sampah. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke aplikasi. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda-benda mati maupun makhluk hidup, adalah arti dari sebuah lingkungan. Nah, di sekitar kita nih masih banyak lingkungan yang tidak terawat. Contohnya, masih banyak sampah yang berserakan dan mencemari lingkungan sekitar. Kemudian jenis sampah itu baik organik, anorganik maupun B3 dibuang begitu saja dan menyatu di tempat yang sama. Jadi mengakibatkan banjir kalau kita membuang sampah sembarangan ya. Nah, dari teks ini Ibu minta kalian untuk merangkum. Pertama ada apa itu lingkungan, kemudian yang kedua apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan rasa peduli terhadap lingkungan, yang ketiga bagaimana cara melestarikan lingkungan, dan yang terakhir apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah. Nih, Ibu bagikan ya, kalian merangkum. Ibu kasih waktu 5 menit kalian untuk merangkum. Nih, apa itu lingkungan? Coba tuliskan. Nah, betul. Ya. Yuk. Nah, ya. Ini Dewi, apa? Yang pertama, apa itu lingkungan? Coba rangkum apa yang tadi dijelaskan sama Ibu. Ini Putri udah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan rasa peduli terhadap lingkungan? Nah, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kita peduli terhadap lingkungan nih, kita harus bagaimana? Iya. Dipa. Oh, ini udah nomor 3 ya. Bagaimana cara melestarikan lingkungan? Nih, kita harus melestarikan lingkungan nih dengan cara apa tadi? Pertama, dengan tidak membuang sampah sembarangan nih. Dipa membuat rangkuman. Iya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Yang nomor 4, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah? Tadi sebelumnya udah dijelaskan. Untuk mengurangi sampah itu kita mengurangi memakai plastik kresek ya. Jadi kita itu memakai tas misalnya, jadi sampahnya itu berkurang. Ini dirangkum aja yang kalian tahu tentang. Baik, waktunya sudah habis. Kumpulkan, apakah sudah? Oh, baik.
Oke, mungkin materi dari Ibu dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi. Nah di sini sekarang Ibu akan membagikan sebuah tugas. Karena tadi kalian sudah belajar ya, pastinya sudah ada yang nempel dong. Nah sekarang Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Kira-kira ada yang tahu nggak LKPD itu singkatan dari apa? Lembar Kerja Peserta Didik, betul ya. Nah di sini silahkan kalian kerjakan ya. Ada 8 soal, gampang kok soalnya ya. Kalau tadi kalian memperhatikan materi yang Ibu sampaikan, pasti kalian bisa menjawab, Ibu jamin. Ada 8 pertanyaan, silahkan dibaca terlebih dahulu pertanyaannya dengan baik, kemudian diisi ya. Isi secara baik ya. Isilah pertanyaan di sini dengan jawaban yang menurut kalian itu paling tepat. Waktunya Ibu kasih 5 menit ya. Silakan dikerjakan sekarang. Ayo nomor 1. Gimana nih kalau kita buang sampah sembarangan, kira-kira apa yang akan terjadi? Wah cepat sekali kamu ngerjainnya ya. Dan nomor 3 lagi. Gimana nih kalau kamu lihat teman kamu itu buang sampah sembarangan? Apakah mau kamu marahi atau bagaimana? Ini baru nomor 2. Katanya nomor berapa? Nomor 5 sulit? Coba baca lagi. Apa bedanya sampah plastik dan sampah makanan? Perbedaannya apa antara kedua sampah itu? Oke. Wah sudah nomor 7 ini. Apa yang akan kamu lakukan nih di rumah untuk mengelola sampah? Kalau di rumah kira-kira pengelolaannya bagaimana? Masih nomor 6. Gimana caranya kita membedakan sampah daur ulang yang bisa didaur ulang dan yang tidak? Ya, bagaimana itu membedakan kira-kira? Dibaca baik-baik soalnya, jangan terburu-buru mengisinya ya. Santai aja, nggak akan Ibu kejar kok. Kalau ada yang merasa kesulitan, boleh panggil Ibu ya. Bisa Ibu bantu. Ya, kenapa Putri? Apa ada yang susah? Oh, nomor 8. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk dengan sampah kertas nih agar tidak terbuang sia-sia sampahnya itu? Kira-kira mau dibuat apa kira-kira kalau sampah kertas? Ayo waktunya sedikit lagi.
Oke, bisa mulai dikumpulkan saja ya. Nggak apa-apa, satu lagi. Ayo kita tunggu ya. Ayo Putri, tunggu. Wah, hebat ya ini anak-anakku. Jawabannya bagus, dapat dipahami, sangat rinci. Ibu kasih 2 jempol buat kalian. Ibu bangga sama kalian nih. Berarti tadi kalian itu betul-betul memperhatikan ya ketika ibu menjelaskan. Oke, sudah? Baik ya. Kita melakukan evaluasi dulu nih dari soal tadi ya, sedikit aja ya. Nomor 1, apa yang akan terjadi nih jika sampah kita tuh dibuang sembarangan? Yang pastinya akan menyebabkan banjir ya, pengotoran lingkungan. Nah, kemudian gimana caranya menjaga kebersihan lingkungan? Ya bisa membuang sampah kepada tempatnya ya, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Ini tadi ada yang susah katanya, nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Apa bedanya sampah plastik dan sampah makanan? Kalau sampah plastik itu yang tidak bisa diurai ya anakku, yang susah diurainya. Kalau sampah makanan itu sampah yang berasal dari rumah tangga biasanya, seperti bekas sayuran ya, atau buah-buahan. Itu sampah makanan atau sisa-sisa makanan yang lainnya. Nah, di sini tadi ada yang merasa kesulitan ini nomor 8. Apa yang bisa kita lakukan untuk apa ini? Yang kita lakukan kepada sampah-sampah kertas ya, agar tidak terbuang sia-sia. Bisa kita jadikan kerajinan ya. Contohnya seperti tadi kita di gambar yang tadi itu dibuat menjadi figura. Oke. Nah, ibu akan berikan lagi penegasan bahwa ya segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu dinamakan lingkungan ya. Ada lingkungan biotik, abiotik, dan juga lingkungan sosial. Kemudian keadaan suatu lingkungan itu tergantung kepada kita ya, orang-orangnya yang tinggal di lingkungan tersebut ya. Kalau lingkungannya bersih berarti orangnya memang pandai menjaga kebersihan, dan begitu pula sebaliknya. Dan ibu titipkan ya kepada anak-anak semuanya, tolong dari sekarang mulai dijaga kebersihannya, baik kebersihan diri maupun lingkungannya, dan juga harus menanamkan sifat peduli lingkungan sebagai bekal untuk masa depan kamu. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum pulang alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya, sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, untuk terakhir kita ice breaking lagi ya, supaya nggak ngantuk nih mau pulang ya. Tepuk semangat